Nah, kali ini kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Dr. Nanung Agus Fitrianto. Jadi Bapak Dr. Nanung Agus Fitrianto ini adalah dosen sekaligus reviewer proposal pengabdian pada masyarakat. Nah, mungkin Bapak Ibu semua para peserta webinar seri pertama ini sudah gelisah ya, karena orientasinya itu bagaimana melakukan atau bagaimana menyusun proposal dengan baik, lalu kemudian diterima, dan insya Allah atau alhamdulillah nantinya bisa mendapatkan hibah, ya, hibah entah itu dari kementerian maupun dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, untuk itu kami dengarkan langsung ya materi dari Bapak Dr. Nanung Agus Fitrianto. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Indra Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap beserta Bapak Ibu Wakil Rektor Bidang 1, Bidang 2, Bidang 3 yang berkenan hadir pada acara webinar pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dan Pak Kepala LPPM, Pak Kepala LP2M, Pak Misbahus Surur, MSI yang sudah beberapa hari terakhir ini kita berkontak dia melalui WhatsApp gitu untuk terselenggaranya acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih beribu penghargaan yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap untuk sedikit banyak sharing terkait dengan hibah pengabdian kepada masyarakat gitu. Perkenalkan, nama saya Nanung Agus Fitrianto. Sejak tahun 2018 saya diberikan kesempatan oleh pimpinan universitas untuk membantu Profesor Irfan di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat di Subdirektorat Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang salah satu tupoksi yang harus saya kerjakan adalah pengelolaan hibah melalui dana desentralisasi PTNBH di UGM, sekaligus juga pengelolaan beberapa hibah dari Kemenristek-Dikti yang dimenangkan oleh beberapa staf dosen yang ada di UGM. Juga menjadi tanggung jawab saya juga di Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat itu, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat itu adalah pengembangan UMKM, termasuk pelayanan masyarakat terkait dengan Disaster Response Unit yang salah satu kegiatan yang kami laksanakan di akhir-akhir ini adalah kegiatan penanggulangan atau penanganan COVID, dan juga termasuk kemitraan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada 157 ini peserta yang luar biasa antusiasme begitu. PPT yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini merupakan bahan dari pengalaman internal kami di UGM untuk mengelola dana hibah, ataupun kami sambungkan dengan beberapa bahan sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh DRPM, baik itu di UGM secara langsung ataupun di tempat yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa pengumuman pemenang hibah dari DRPM tahun 2020 telah diumumkan. Ini artinya sebenarnya meskipun kemarin ada beberapa informasi bahwa harus ada reorientasi pelaksanaan kegiatan hibah, ya, meskipun semuanya harus menuju kepada penanggulangan COVID yang arti dalam luas begitu, tidak harus selalu kepada medicalnya, tetapi juga pada tataran apakah itu psikologinya, apakah itu supporting kepada pengadaan APD-nya, atau bahkan kepada pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah begitu, termasuk UMKM dan sebagainya. Itu telah diumumkan. Yang artinya meskipun pada masa pandemik seperti ini pemerintah
telah mengizinkan kita untuk tetap melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tentu dengan protokol COVID. Tidak bisa kemudian kita melaksanakan kegiatan pengabdian dalam kapasitas massa yang cukup besar begitu. Sehingga UGM pun akhirnya menyesuaikan dengan policy yang dilaksanakan oleh pemerintah, kegiatan pengabdian kami yang kami kelola secara internal di dalam UGM juga semuanya kami reorientasikan untuk penanggulangan COVID. Izinkan kami menyampaikan slide ini. Sebentar. Yes. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita harus kembalikan lagi kepada kita sebagai dosen di universitas kita masing-masing begitu, bahwa kita memiliki tanggung jawab tridharma ini tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Bahkan sekarang saya kira semua universitas juga mulai memberlakukan apresiasi kepada Bapak Ibu dosen berdasarkan kinerja yang kita laksanakan. Kalau LKD, BKD gitu ya, laporan kinerja dosen atau beban kinerja dosen yang ini menjadi mau tidak mau kita laksanakan gitu. Dan salah satu unsur yang ada di situ tentu dari Tridharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang kita harapkan di perguruan tinggi ini bisa mendiseminasikan hasil-hasil produk-produk penelitian kita bersama dengan mahasiswa kita begitu, langsung terjun kepada masyarakat sehingga harapannya ini akan bisa menghasilkan SDM yang profesional yang semaksimal mungkin kita bisa implementasikan kepada masyarakat. Tetapi sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Irfan bahwa orientasi untuk membantu masyarakat itu bukan berarti bahwa kita kemudian mengesampingkan kebutuhan kita atas aktivitas yang kita laksanakan di dalam masyarakat itu. Sehingga satu sisi masyarakat merasakan kemanfaatan dari apa yang kita laksanakan, tetapi sisi lain kewajiban kita, kebutuhan kita untuk naik pangkat, untuk memenuhi kebutuhan LKD, BKD, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi dasar, saya kira yang cukup signifikan juga, cukup kuat juga, bagaimana kita bisa mendiseminasikan ilmu-ilmu kita dan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat gitu. Kalau kita ingat kembali juga kitoh bahwa pengabdian kepada masyarakat begitu bagaimana ini tidak akan bisa memungkiri untuk memobilisasi resources yang ada dari kampus kepada masyarakat. Ya, yang kemudian ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran juga di adik mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa yang saya kira kalau di UGM ada KKN yang sifatnya wajib harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa program sarjana, program vokasi D4, dan program profesi, yang jika tidak dilaksanakan akan tidak bisa lulus mungkin di UGM gitu. Saya kira kampus-kampus yang lain juga sudah mulai untuk melibatkan adik-adik mahasiswa dalam proses pengabdian. Tidak harus selalu KKN, tetapi juga proses pengabdian secara umum begitu di masyarakat, sehingga mereka juga akan akhirnya belajar dari masyarakat. Konsep kampus merdeka yang disampaikan oleh Pak Nadiem tentu ini harus segera disambut oleh kampus-kampus begitu ya, bahwa memberikan kesempatan pembelajaran tidak di dalam kampus tetapi di luar kampus ini mau tidak mau ke depannya akan menjadi platform yang harus kita ikuti gitu, karena memang dinamika yang terjadi di masyarakat ini sungguh luar biasa cepat terjadi. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan pengabdian tentu basisnya adalah basis kewilayahan. Wilayah Republik kita yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke ini merupakan lokasi yang sangat tepat kita untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Akan tetapi kalau kita kemudian cermati panduan yang ada dalam panduan pengajuan hibah edisi terakhir, edisi 12 yang direvisi tahun 2019 kemarin, itu basis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian itu dibatasi berbeda satu skema dengan skema yang lain.
Artinya tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan pengabdian yang dengan dana misalnya 10-15 juta, kemudian kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian di Papua atau mungkin di Aceh dan sebagainya. Dan kita juga harus tetap berorientasi bahwa orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan kita di sekeliling kampus kita tentu harus menjadi prioritas untuk kita bisa melaksanakan kegiatan di masyarakat. Kemudian saya sangat yakin ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pengabdian juga akan selalu berdasar kepada permasalahan, akan selalu berdasar kepada potensi yang ada, akan sudah sangat paham dengan karakter masyarakat kita yang akan bersinergi dengan kita dalam melaksanakan kegiatan masyarakat termasuk dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Jika saat ini tantangan utamanya adalah COVID, bisa jadi nanti misalnya sebulan, 2 bulan lagi ketika kita betul-betul masuk kepada fase new normal, itu kebutuhan untuk pemberdayaan ekonomi kembali menjadi prioritas. Ketika safety-nya sudah tercapai, bahwa virus sudah terkendalikan dengan baik, maka ke depannya tentu ekonomi yang sempat kemarin, kalau di Jogja itu sekarang kuliner dan hotel yang luar biasa merasakan dampaknya, 200-300 mahasiswa di Jogja yang sekarang berada di hampir di lokasi rumah masing-masing telah cukup signifikan menurunkan pendapatan warung makan dan sebagainya. Tapi sekarang sedikit banyak sudah mulai bergeliat lagi. Bapak Ibu, kita yakin bahwa sinergi pendekatan multidisiplin dengan mitra ataupun internal kampus ini menjadi sangat penting. Kita tidak mungkin kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, pendekatan monodisipliner yang kita laksanakan. Oleh sebab itu, akan sangat bagus bisa memberikan kemanfaatan yang lebih komprehensif, kita melaksanakan sinergi baik dengan rekan yang ada di dalam kampus kita masing-masing ataupun dengan mitra luar, bahkan mungkin juga dengan supported funding dan sebagainya. Kegiatannya kita usahakan untuk bisa terstruktur dengan target luaran yang jelas, dan ini yang paling susah adalah poin nomor 5, bagaimana keberlanjutan dari pengabdian masyarakat kita itu bisa kita laksanakan. Tantangannya memang betul besar gitu ya, dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen. Ada yang sangat kooperatif, tapi ada juga yang mungkin sifatnya wis aku ra butuh dan sebagainya. Nah, ini justru butuh pendekatan-pendekatan yang harus kita laksanakan begitu, supaya kemudian apa yang kita laksanakan dengan orientasi membantu masyarakat itu bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Tantangannya saya kira sudah kita pahami semuanya. Dalam kenaikan angka kredit kita itu bahkan hanya dengan satu kegiatan pengabdian saja itu sudah sah. Sangat berbeda dengan penelitian yang ketika ingin menjadi profesor, setidaknya 45% dari total BUM yang harus kita laksanakan itu harus berasal dari kegiatan publikasi ilmiah. Tapi tadi Prof. Irfan juga sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah mulai banyak, kami rasakan betul di UGM begitu ya, setelah adanya kebutuhan bahwa publikasi dalam jurnal itu tidak hanya diperoleh dari kegiatan melaksanakan kegiatan penelitian konvensional di dalam laboratorium untuk mendapatkan data ekstraksi DNA, ekstraksi protein, mungkin pengaruh zat apa dan sebagainya, tetapi action research di masyarakat ini kami rasakan juga semakin lama semakin muncul. Buktinya adalah di beberapa publikasi yang nanti akan saya sampaikan di slide belakang, itu sudah sangat berdasar kepada apa-apa aktivitas pemberdayaan, apa-apa aktivitas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh banyak dosen di UGM dalam memberdayakan masyarakat. Lalu bagaimana dengan minat dosen dalam berpartisipasi di dalam hibah PKN ini? Di kesempatan yang lalu, Direktur DRPM Pak Oki pernah diundang oleh Senat UGM begitu untuk menyampaikan terkait dengan policy pemerintah terkait dengan kegiatan pengabdian. Sangat diakui bahwa
jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian yang sifatnya dikompetisikan secara nasional itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Sehingga ini menjadi PR bersama. Prof. Irfan itu sudah nggak capek-capeknya begitu, ngitik-ngitik terus dengan pemerintah, baik melalui Menteri Dikbud begitu, atau dengan BRIN gitu, bahwa ini sudah saatnya kumulatif nilai pengabdian kepada masyarakat itu bisa dinaikkan. Yang artinya kita memberikan proporsi yang sangat cukup gitu ya untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah salah satu solusi yang ditawarkan tadi adalah tetap melaksanakan kegiatan dan menjadi tulisan kemudian dipublikasikan. Kalau sementara belum bisa masuk kepada kum pengabdian, setidaknya pada kum C yang di situ adalah ilmiah gitu, itu bisa kita masukkan di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu model diseminasi dari kegiatan pengabdian itu adalah salah satunya dengan menggunakan media gitu. Ya, apakah itu media cetak, apakah itu media elektronik, bahkan sekarang dengan teknologi WA dan sebagainya, ini sudah bisa direkognisi oleh pemerintah sebagai salah satu penghitungan kinerja universitas. Tetapi saat ini memang belum ada standar media paling tepat itu seperti apa. Sebelum pemerintah mengeluarkan standarisasi itu, tentu kita pokoknya kita gunakan sebagai banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mensiarkan kegiatan pengabdian kita itu sehingga kemudian bisa kita direkognisi sebagai salah satu output dan juga kemanfaatan dari kegiatan yang kita laksanakan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama terkait dengan kesan kegiatan pengabdian secara umum yang mungkin masih skalanya pada prioritas masyarakat kecil. Mungkin kegiatannya masih berwujud charity. Charity dalam artian bahwa tidak tahu masyarakat itu butuh atau enggak, yang penting kita datang melaksanakan kegiatan pengabdian kita tersebut. Masyarakat menjadi objek yang kemudian relatif pasif dengan apa yang kita laksanakan. Kegiatan penyuluhan, pelatihan, mungkin ada investasi sedikit pembangunan fisik, dananya cekak begitu. Kemudian belum ada sentuhan-sentuhan yang relatif lebih kepada proses memberdayakan dan juga pengembangan ekonomi secara luas. Ataukah kemudian kita kadang-kadang juga berpikir bahwa ini jangan-jangan sekedar menggugurkan kewajiban saya sebagai dosen memenuhi tridharma tadi, sehingga kemudian kita menjadi seperti kurang semangat begitu. Atau kemudian kita berorientasi ke depan, masyarakat kita jadikan mitra dalam proses pembangunan. Kita adakan investasi jangka panjang, kita libatkan mitra yang lebih luas lagi dengan konsep kerangka berpikir yang lebih komprehensif, dengan mungkin tidak bekerja secara mandiri pribadi kita sendiri, tetapi melibatkan dengan masyarakat teman-teman dosen dengan sinergi multidisiplin yang kita laksanakan supaya sinergi keberlanjutan program itu bisa dilaksanakan. Ini merupakan produk-produk iptek juga yang ada sehingga akhirnya apa yang kita laksanakan tadi memunculkan output wujud publikasi, masyarakat mengenal sehingga simbiosis mutualisme itu bisa kita laksanakan. Selalu ada konsep dalam proses memberdayakan masyarakat itu pentahelix gitu. Ada universitas di situ, dalam hal ini LPPM, misalnya Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap atau universitas yang lain begitu. Ada juga asosiasi profesional misalnya alumni Kagama. Kita rasakan sekali begitu keberadaan alumni-alumni gitu dalam hal ini di kampus UGM begitu ya. Ketika kemudian misalnya adik-adik KKN itu terjun ke masyarakat dari Sabang sampai Merauke gitu, alhamdulillah sekali ikatan emosional dan bantuannya itu tidak pernah berhenti dari kakak-kakak alumni yang memang terlibat langsung dalam proses-proses kami melaksanakan kegiatan di masyarakat begitu. Mungkin ada industri di beberapa lokasi kami libatkan Star Energy di Jawa Barat, kami libatkan Semen Gresik di Jawa Tengah,
kami libatkan Pertamina dalam mensupport kegiatan pengabdian di beberapa lokasi, Astra dengan Kampung Berseri Astra, itu merupakan beberapa jejak kami begitu bagaimana melibatkan industri dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Tentu masyarakat sendiri dan juga mitra investasi apakah melalui CSR, kemudian kredit yang bisa dirasakan oleh masyarakat, supaya kemudian kemanfaatannya bisa kita rasakan betul untuk masyarakat. Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu saat ini sudah berorientasi bahwa kegiatan masyarakat ini coba kita buka dengan spektrum yang lebih luas lagi begitu ya, bahwa ini bagaimanapun akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara kita, gitu, seperti sekecil apapun kontribusi tersebut, kemudian merupakan implementasi dari Tridharma sendiri. Mungkin alhamdulillah tadi saya mendengarkan juga bahwa di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap juga ada kegiatan KKN yang melibatkan mahasiswa. Ini kan bagaimana kita berusaha untuk memberikan keleluasaan dan kesempatan pembelajaran mahasiswa yang mungkin di kampus mereka belajar teoritis, ada praktikum meskipun begitu ya, dengan pendekatan monodisipliner, tapi mereka akan belajar mengimplementasikan ilmunya di masyarakat, membantu masyarakat secara interdisipliner, secara pendekatan yang lebih luas, sehingga harapannya ada hal yang kemudian bisa diperoleh dari adik-adik mahasiswa ini, apakah dari sisi soft skill-nya terutama, yang ini mungkin sedikit banyak akan berbeda proses pembelajarannya dengan di dalam kampus. Kemudian kita juga harapkan bahwa dari kegiatan pengabdian ini ada nilai tambah baik dari hak kekayaan intelektual, dari produk-produk yang dihasilkan, tenaga teknologi tepat guna misalnya, kemudian ada pendekatan-pendekatan iptex yang kita laksanakan, dan juga mungkin sekarang alhamdulillahnya sudah ada beberapa skenario dari pemerintah untuk melibatkan institusi secara makro, bahwa kerjasama antar institusi untuk melaksanakan kegiatan action-based research ini sudah mulai ada. Meskipun kita akui bahwa ini masih masuk dalam skenario hibah penelitian begitu. Tetapi intervensi dan kebijakan top-down dari pemerintah bahwa ada sinergi antar kampus, ada sinergi antar universitas, ini harapannya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih. Nah, dalam panduan hibah di edisi ke-12 tahun 2018 yang kemudian direvisi di tahun 2019, di situ ada beberapa jenis luaran yang menjadi indikator kinerja dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan sekali lagi, publikasi di jurnal ilmiah, ya, baik itu cetak ataupun elektronik, ini menjadi salah satu indikator yang bisa Bapak Ibu pilih gitu untuk mendiseminasikan hasil-hasil produk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan begitu. Termasuk kemudian hak kekayaan intelektual, ada juga teknologi tepat guna, ada model, buku. Buku ini kita alhamdulillah UGM kemarin dipercaya oleh Kementerian Kemendestrans begitu untuk menuliskan ada 25 buku dari kegiatan kementerian yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga kemudian kami susunkan buku tersebut dari hasil-hasil laporan yang telah dilaksanakan oleh kementerian di unit kegiatan eselon 1 begitu. Ini juga bisa direkognisi sebagai luaran Bapak Ibu dosen yang terlibat sebagai tenaga ahli dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga mitra-mitra non produktif ekonomi, mitra produktif di perguruan tinggi yang lain, ini juga bisa menjadi indikator-indikator tercapainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada konsep tataran bahwa pemberdayaan itu harus berkelanjutan, yang harapannya bisa menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, sekali lagi pendekatannya harus semaksimal mungkin bisa komprehensif dengan tata kelola yang bagus, kemudian roadmap yang konsisten dan harus kita jaga betul begitu. Kadang-kadang yang menjadi kelemahan adalah ketika kita mengambil satu tema melaksanakan kegiatan pengabdian di satu lokasi, baru berjalan setahun, 2 tahun,
kok kebetulan ada tawaran yang lebih menggiurkan di lokasi yang lain dengan tema yang lain. Kemudian kita beralih meninggalkan lokasi yang sebelumnya, begitu, menuju ke lokasi yang baru. Ini kami kebetulan kami rasakan di UGM ada beberapa bapak ibu dosen yang cukup hobi untuk hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya menjadi apa namanya salah satu keterbatasan begitu untuk menjaga sustainability, keberlanjutan kita melaksanakan kegiatan pengabdian. Prof. Irfan selama menjadi direktur itu sudah ada policy yang diberikan kepada bapak ibu dosen UGM yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian, terutama adalah melaksanakan KKN itu, melaksanakan kegiatan pengabdian antara 3 sampai 5 tahun melalui skenario desa binaan. Akan kami terangkan nanti di belakang begitu, yang artinya ketika kita sudah komit untuk menyelesaikan di satu tempat, satu lokasi, Bapak Ibu dosen yang kita mandatkan untuk melaksanakan kegiatan itu harus komit, tidak boleh pergi-pergi dulu sebelum ada hasil yang cukup signifikan dengan indikator-indikator tadi yang sudah kita sampaikan di atas dari hasil kegiatan pengabdian tersebut. Gitu. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan terima kasih apresiasinya begitu. Kita tahun 2018 dan tahun 2019 kalau tidak salah, atau 19 dan 20, 2 tahun yang saya ingat UGM masih dipercaya oleh pemerintah menduduki di peringkat kinerja peringkat pertama di kinerja pengabdian. Ini bukan karena Prof. Irfan sebagai direktur atau saya yang membantu Prof. Irfan di direktur pengabdian, tidak. Ini adalah kerja keras dari seluruh unsur baik itu dosen ataupun tenaga kependidikan, baik mahasiswa, mungkin asisten dan sebagainya yang semuanya terlibat dalam proses pengabdian. Tetapi terlepas dari itu, mungkin nanti kita sharingkan juga bagaimana secara technically kita merecord kegiatan pengabdian itu, kemudian mencari luaran kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu dosen yang mungkin mereka sendiri lupa dengan luaran-luaran itu, kemudian kita mencoba untuk mendatabasekan serapi mungkin kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga ketika DRPM meminta kampus untuk menuliskan kinerja pengabdian masyarakat, kita masukkan poin satu demi satu. Dan itu tidak mungkin yang memasukkan adalah Bapak Ibu dosen atau asisten. Tapi kita coba kemudian fasilitasi itu melibatkan banyak mahasiswa untuk kemudian memasukkan data-data tersebut. Alhamdulillah apresiasi pemerintah muncul begitu kita menduduki peringkat pertama. Semoga ini tidak kemudian menyebabkan UGM sombong, tetapi bagaimana kita menjadikan ini sebagai titik tolak untuk terus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan pengabdian tadi di depan sudah kami sampaikan juga beberapa luaran yang harus kita laksanakan gitu nih. Apakah itu di jurnal, bisa paten, bisa buku ber-ISBN, bahkan mitra ini juga bisa menjadi luaran kegiatan. Di beberapa skenario hibah DRPM yang muncul, misalnya adalah kemitraan pada masyarakat gitu ya, itu sudah mewajibkan untuk adanya mitra yang statement kesanggupan mitra itu harus dalam bentuk satu dokumen begitu ya. Kemudian kita lampilkan dalam proposal kita sehingga reviewer akan bisa merekognisi bahwa keterlibatan dan komprehensifnya kegiatan yang akan dilaksanakan itu sudah muncul di situ. Mitra ini bisa sangat beragam begitu. Apakah bahkan pemerintah daerah juga bisa kita masukkan dalam kategori mitra. Jika memang kemudian pemerintah daerah bisa menyisihkan anggaran gitu ya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa dosen yang sudah mampu untuk mengakses entah itu dana desa, entah itu APBD di tingkat kabupaten, tapi memang perjalanannya agak panjang Bapak Ibu. Tidak mungkin kegiatan dilaksanakan hari tahun ini dan pengajuannya tahun ini. Ini hampir-hampir tidak ada. Sehingga kemudian sustainability yang bisa kita jaga dari pertama kita mengajukan proposal, sudah ada komunikasi dengan pihak mitra, kemudian pemerintah daerah misalnya membuat konsep bersama, membuat proposal bersama, bisa dimulai dengan kegiatan FGD ataupun workshop begitu, kemudian
membuat proposal dengan orientasi yang lebih besar. Bahkan kalau memungkinkan, misalnya Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali memiliki dana yang cukup begitu, memberikan insentif yang jumlahnya mungkin tidak akan besar, tetapi bisa mengapresiasikan kepada Bapak Ibu dosen yang mau bersinergi antar satu dosen dengan yang lain dalam mengembangkan proposal interdisipliner. Ini yang sudah dikembangkan juga oleh Bu WR, Bu Dr. Ika Dewi Ana. Nanti insya Allah semoga bisa memberikan penjelasan yang lebih detail terkait dengan itu. Ini saya kira sangat dirasakan kemanfaatannya oleh Bapak Ibu dosen yang ada di UGM. Sehingga bahkan membuat konsepnya dulu, proposalnya dulu sebelum diajukan kemanapun itu sudah ada reward yang jelas. Sehingga kemudian ketika maju ke LPDP mungkin, ke kemitraan CSR mungkin, confidence dari Bapak Ibu dosen yang mengajukan itu sudah muncul, bahwa proses penyusunan proposal ini sudah dilaksanakan sebegitunya sehingga kemudian bisa menghasilkan hasil yang lebih signifikan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sekali lagi kita harus selalu berpikir ilmiah dan tulisan-tulisan kita itu menjadi satu senjata untuk menunjukkan kompetensi kita dalam mengarungi lautan perdosenan di kampus masing-masing ini, tentu publikasi menjadi hal yang penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di UGM sendiri ada beberapa jurnal yang bisa disasar gitu untuk memfasilitasi publikasi Bapak Ibu dosen, tidak hanya yang internal UGM tapi juga yang lain begitu, untuk tulisan-tulisan yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari sejak tahun 2015, Prof. Irfan saat itu awal-awal menjadi direktur, itu sudah menginisiasi untuk membuat jurnal pengabdian kepada masyarakat atau Indonesian Journal of Community Engagement, supaya tulisan-tulisan ilmiah dari Bapak Ibu dosen dari hasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian itu bisa diakomodir, bisa difasilitasi, bisa menjadi kunci keilmiahan dan sebagainya. Sehingga kemudian ini sekarang masih terus berlanjut dan pengelolaannya memang berada di bawah Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Juga salah satu fakultas, terutama di sekolah vokasi begitu, ini juga ada jurnal pengabdian dan pengembangan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu sarana untuk mendiseminasikan juga produk-produk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tentu karena ilmunya adalah ilmu sosial, ini lebih mencolok. Kalau yang jurnal Ilmu Sosial dan Politik ini kebetulan sudah terindeks Scopus, meskipun belum lama, baru tahun 2019 kalau nggak salah 2020 saya sangat ingat. Ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesosialan, dengan aktivitas kita action research yang berada di masyarakat juga bisa dimasukkan di jurnal tersebut. Kemudian di Fakultas Kedokteran juga sudah punya Journal of Community Empowerment for Health, terutama untuk kegiatan di masyarakat yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Ini beberapa tulisan Bapak Ibu dari salah satu atau salah dua dosen UGM, yes, yang mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian itu dalam bentuk proceeding yang diakuisisi atau diafiliasi oleh Elsevier gitu di Science Direct, itu cukup bagus dari Fakultas Teknik. Artinya yang ingin kita sampaikan adalah proceeding bisa menjadi salah satu opsi juga untuk mendiseminasikan hasil kegiatan kita. Atau jurnal tadi yang saya sampaikan di Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Atau juga mungkin video. Karena video juga bisa dihitung sebagai luaran yang diakui oleh Kemenristek-Dikti, sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penghitungan kinerja institusi dalam proses penentuan rankingisasi kinerja pengabdian nasional. Sehingga bentuk-bentuk video yang ada yang sekarang banyak salah satu yang dimanfaatkan oleh UGM untuk mendiseminasikan kegiatan pengabdian itu sekarang bisa Bapak Ibu nikmati di YouTube supaya bisa memperluas gitu. Meskipun kami juga punya media-media UGM yang bisa dijadikan sebagai wahana pembelajaran, wahana diseminasi produk kegiatan secara meluas gitu.
Bahkan publikasi foto juga bisa kita jadikan sebagai bentuk diseminasi. Buku ini juga bisa, ada beberapa tim KKN yang berhasil menuliskan buku. Bapak Ibu, gambaran sedikit terkait dengan yang kami laksanakan. Mohon maaf, datanya masih agak lama gitu ya, 2014 sampai 2017. 2018 belum kami editkan, tapi yang ingin kami sampaikan bahwa kurang lebih dalam 1 tahun itu, 1 tahun anggaran, jumlah kegiatan pengabdian yang bisa direkognisi di UGM itu kurang lebih ya 2.500, 2.000 seperti data yang ada, sampai terakhir di 2017 itu 3.000-an sekian. Kenapa bisa sebegitu banyak? Karena memang UGM jumlah dosennya sudah banyak, gitu ya. Dari jumlah dosen yang banyak, kita harus melaksanakan kegiatan pengabdian itu, kemudian jumlah yang kami rekognisi sebagai kegiatan pengabdian itu juga cukup banyak. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian? Tentu salah satu yang bisa menjadi opsi adalah dana dari DRPM, ya begitu, dari pemerintah sendiri. Tapi di depan saya sudah sampaikan bahwa dananya tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah dana untuk kegiatan penelitian. Sehingga ini menjadi challenge tersendiri bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa mendapatkan alternatif dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Kalau yang dilaksanakan di UGM, masing-masing kampus atau masing-masing fakultas itu memiliki dana masyarakat, yang kemudian dari dana masyarakat itu diseminasikan juga untuk salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga meskipun ini juga sifatnya adalah kompetitif, saya kira, dan kami berharap juga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali juga melakukan hal yang sama, sehingga Bapak Ibu dosen itu bisa mendapatkan alternatif supporting funding selain kompetitif nasional. Karena akhir-akhir ini kami rasakan di UGM juga, datanya ada, nanti juga akan kami sampaikan begitu. Jumlah yang diterima hibah pengabdian yang diterimakan ke UGM melalui kompetitif nasional itu sangat jauh jomplang begitu jika dibandingkan dengan kegiatan penelitian. Oleh sebab itu kemudian kampus dalam hal ini fakultas mengkondisikan anggarannya di masing-masing fakultas untuk bisa mensupport kegiatan pengabdian melalui kompetitif internal fakultas misalnya. Selain itu juga universitas melalui direktorat yang dipimpin oleh Prof. Irfan juga mendiseminasikan atau menggelontorkan dana pengabdian juga meskipun tidak besar. Ini juga kami lakukan secara kompetitif supaya kemudian ada komitmen yang kuat dari Bapak Ibu yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian begitu. Nah, bagaimana dengan mitra CSA? Mungkin ada dana dari luar negeri melalui lembaga UNESCO atau AUSAID dan sebagainya. Meskipun tidak banyak, ini bisa diinisiasi juga begitu, bahwa di beberapa pusat studi yang artinya ini adalah perkumpulan multidisiplin ilmu dari banyak fakultas, begitu ini Bapak Ibu dosen yang tertarik pada satu bidang tertentu, kemudian mereka bisa menyiapkan proposal dalam bentuk yang sangat bagus, kemudian dipercaya oleh lembaga internasional, apakah itu AUSAID, USAID, begitu misalnya melalui program Sierra, Pak Dr. Rahmawan yang menjadi sekretaris Prof. Irfan di Direktur Pengabdian, begitu. Ada juga kami kelola meskipun tidak banyak dana dari Erasmus Mundus, kemudian ada juga dari UNESCO Bangkok, begitu. Ini kami memfasilitasi saja bahwa ada beberapa disiplin ilmu yang tertarik pada satu bidang tertentu, misalnya Education for Sustainable Development misalnya, itu kemudian membuat satu proposal yang kita ajukan kepada internasional dan alhamdulillahnya bisa diterima begitu. Intinya tidak ada kata tidak mungkin jika bismillah gitu ya. Lillahi ta'ala kita berusaha untuk membesarkan nama institusi kita supaya lebih direkognisi lagi, meskipun bukan berarti mendapatkan dana proyek hibah dari luar negeri kemudian urusan selesai mboten, tapi justru bagaimana kita mempertanggungjawabkan dana tersebut, menggunakan itu untuk kegiatan kemasyarakatan kita, kemudian impact dan output yang jelas, itu justru tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ikhtiar kita menulis proposal untuk mendapatkan dana hibah.
Ini gambaran saja Bapak Ibu dari beberapa fakultas, ada 8 fakultas UGM kita sebarkan semua dana tersebut. Nah, ini yang tadi ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2016 UGM itu hanya mendapatkan 9 judul pemandatan untuk dikti gitu ya, program kemitraan masyarakat, dan 4 dari KKN PPM. Sangat sedikit, sangat sedikit. Saya tidak tahu apakah kemudian UGM melakukan DWR. Tapi ini realita data yang bisa kami sampaikan. 2017 sedikit agak banyak begitu, 17 begitu ya proposal. Tapi sekali lagi banyak program yang diajukan oleh Bapak Ibu dosen itu adalah program KKN PPM dan program kemitraan masyarakat. PKM ini menjadi hobi tersendiri begitu ya Bapak Ibu yang mengajukan program proposal pengabdian begitu. Di tahun 2018 kita cukup banyak begitu, bahkan terakhir mohon maaf datanya tidak ada di sini, di tahun 2020 itu kami hanya mendapatkan 4 dipercaya oleh Dikti untuk 4 orang dosen yang melaksanakan kegiatan kemitraan. Oleh sebab itu kemudian melalui dana desentralisasi Bu WR, Bu Ika, dan Prof. Irfan begitu sebagai direktur, kemudian ini dana ini internal UGM harus kita supportkan kepada Bapak Ibu dosen supaya tetap melaksanakan kegiatan pengabdian begitu. Bapak Ibu, untuk yang saya kira semuanya sudah kagungan begitu nggih, edisi terakhir 2018 sudah direvisi di tahun 2019, tapi yang jelas skema-skema nama hibah, besaran, kemudian termnya gitu itu tidak jauh berbeda, bisa dikatakan sama untuk yang edisi revisi 2019 dibandingkan dengan yang 2018. Di situ ada PKM, ada PKMS, ada KKN PPM juga, PPK dan sebagainya. Ini yang tadi skema hibah yang ada. Kemudian ini mohon nanti bisa dihindari ketika kita kemudian menyusun proposal. Ya. Jangan sampai ada pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang kemudian bisa diselesaikan di internal kampus ataupun diskusi secara langsung antar pelaku kegiatan pengabdian itu jauh lebih bagus. Jangan sampai kemudian urusan keharmonisan yang tidak terlalu tercapai antar pelaksana sampai ke polisi, sampai ke Polda dan sebagainya. Sehingga kita jaga betul bahwa etika itu menjadi hal yang plagiarisme, kemudian mungkin tidak penghargaan ide orang lain dan sebagainya gitu. Luaran yang tidak sesuai begitu. PSD prototipe yang dihasilkan itu tentu tidak pas. Tetapi selama kita berorientasi bahwa salah satu hasil kegiatan itu akan kita wujudkan di jurnal ilmiah, insya Allah tidak akan menyalahi aturan apapun. Pedoman dari satu skema dengan skema yang lain sudah ada. Bapak Ibu tinggal kita pelajari betul begitu dengan pedoman yang ada itu, sehingga proposal yang kita buat itu akan semakin bagus. Substansi kita perjelas dan jangan sampai kita salah skema begitu. Nah, langkah-langkah penyusunnya secara sistematis dari sosialisasi yang pernah dilakukan oleh DRPM itu seperti ini begitu. Untuk kegiatan pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional ini masih menggunakan simultafas Bapak Ibu begitu. Meskipun kami di internal UGM untuk desentralisasi kami juga punya sistem tersendiri supaya semuanya terekod dengan baik gitu. Tetapi Bapak Ibu juga saya kira untuk transparansi dan sebagainya Kemendikbud sudah membuatkan simultafas dan saya kira masing-masing kampus sudah memberikan sosialisasi yang tepat kepada Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan proposal mekaten. Monggo bisa dipilih kata-kata kunci yang mungkin agak menarik begitu ya. Apakah kemudian sedikit harus kita bedakan dengan kegiatan penelitian yang ada di dalam kampus begitu. Kemudian boleh mengandalkan misalnya survei uji coba masyarakat, desain masyarakat, judul-judul yang mungkin bisa menarik, analisis yang kuantitatif terutama. Ini menjadi salah satu tantangan juga karena kebanyakan kegiatan pengabdian masyarakat itu output-nya adalah data kualitatif, deskriptif.
Jika Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan itu bisa menghasilkan data-data kuantitatif yang terukur, yang mungkin bisa kita analisiskan untuk menarik satu kesimpulan, maka tentu itu akan sangat bagus begitu. Wilayah, kelompok, dan sustainability-nya, apakah kemudian permasalahan-permasalahan SDM, SDA, anggaran yang jelas, dan sebagainya, ini termasuk keterlibatan adik-adik mahasiswa. Ini ternyata bisa menambah poin, baik itu mahasiswa S1 atau S2, bahkan mungkin S3 begitu, ataupun mahasiswa pada level di bawahnya, apa namanya, yang lebih mudah begitu, apakah itu vokasi D3, D4, atau bahkan profesi dan sebagainya. Memang ada beberapa penyesuaian skema yang bisa kita cermati bersama dari edisi sebelum-sebelumnya, kemudian menjadi edisi yang terbaru yang 12 begitu. Iptek bagi masyarakat dulu ada, sekarang sudah tidak ada, menjadi program kemitraan kepada masyarakat. Kemudian PKMS, KKN PPM, alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap menjadi platform yang skema yang dipertahankan oleh pihak pemerintah untuk bisa kita apply bersama-sama. Termasuk dengan, nah yang di slide ini dan ini itu saya tidak tahu, di UGM pun saya merasakan bahwa yang mengajukan itu relatif sedikit. Bapak Ibu dosen itu lebih senang itu KKN PPM dan tadi yang saya sampaikan, program kemitraan apa namanya masyarakat begitu. Itu paling hobi gitu. Mungkin yang di sini karena ada beberapa apa kategori yang di apa prasyarat yang mungkin agak susah dipenuhi perhatian ya. Nah, ini PKM itu program kemitraan masyarakat itu secara prinsip dananya kurang lebih dari 50 juta begitu nggih. Tema-tema semuanya ada di dalam buku panduan karena timing saya sudah berbunyi gitu, saya tidak ingin menyita waktu terlalu lama. Kemudian KKN PPM dananya bisa sampai 50 juta begitu. Monggo silakan bisa dikonsepkan. Kemudian tentu penggunaan alokasi dana yang ada itu kita optimalkan untuk activity, bukan untuk honorarium. Di dalam proposal pengabdian yang kita ajukan, pemerintah sudah tidak mengizinkan lagi untuk adanya honorarium pelaku pengabdi, honorarium peneliti. Sudah tidak boleh lagi. Karena itu dianggap bahwa sudah menjadi tupoksi kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Akan tetapi jika dana itu kita gunakan untuk misalnya memfasilitasi kegiatan FGD, workshop yang kemudian harus membayar honorarium pembicara, itu masih bisa diizinkan. Kita undang misalnya dari pihak terkait untuk memberikan pencerahan, itu masih bisa digunakan untuk mengeluarkan dana begitu. Kemudian ada program kemitraan wilayah, kemudian yang ini dananya sebenarnya lebih besar begitu ya. Kemudian juga juga ini pendekatan yang dilakukan ada pendekatan yang interdisipliner, minimal ada 2 bidang begitu. Ada juga program pengembangan desa mitra yang Bapak Ibu sekalian bisa, yang dananya lebih besar lagi, Bapak Ibu nanti bisa diinikan. Nah, dalam konsep integrasi program desa mitra ini banyaklah gitu sekarang ada indeks desa membangun yang bisa menjadikan salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian gitu yang dikeluarkan oleh Kemendestran misalnya. Tapi terlepas dari itu konsep dan platform untuk mengembangkan desa itu ada desa kreatif, ada desa hijau, desa peduli, desa pintar, desa sehat dan sebagainya yang ini bisa menjadi salah satu jargon bahwa orientasi desa tersebut itu mau menuju desa kemana gitu. Tentu disesuaikan dengan permasalahan masing-masing yang dihadapi oleh desa. Kemudian program pengembangan kewirausahaan ini juga 150 juta ada, kemudian beberapa juga kami skip gitu. Nah, Bapak Ibu di ujung dari presentasi saya, izinkan saya menyampaikan ini. Ini adalah hibah skema desentralisasi dari UGM. Kami mengeluarkan 3 skema begitu ya. Yang pertama adalah desa binaan, yang kedua itu adalah Sustainable for Development, gitu ESD, atau program pembangunan berkelanjutan. Ini kami akomodir dari platformnya Bappenas yang memang sudah menggelontorkan ide untuk menjadikan SDGs indikator SDGs yang ada 17 itu digunakan sebagai indikator dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di dalam masyarakat, sehingga kita harus mengacu itu juga. Kita UGM ada SDG Center yang berfungsi untuk menjadi hub kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ESG, dan program yang berikutnya adalah
yang penerapan teknologi tepat guna gitu, atau TTG. Ini biasanya dari Bapak Ibu dosen di Saintek, kemudian kedokteran dan sosial juga, agro juga termasuk ada. Besaran hibahnya itu kurang lebih kalau kami biasanya meskipun itu kompetitif gitu ya, maksimal 50 untuk Despin, ISD itu maksimal 25, dan TTG itu biasanya kami gelontorkan 35 juta. Ini beberapa indikator ISD untuk program, biasanya Bapak Ibu dosen yang mendapatkan hibah ISD itu melakukan kegiatan memang di institusi pendidikan. Entah itu formal, entah itu informal. Bisa di pondok pesantren, bisa di PAUD, yang artinya menanamkan pada peserta didik pada level basic, begitu, bukan pendidikan tinggi, untuk menanamkan hal-hal kebaikan terkait dengan SDGs ini tadi, gitu. Bagaimana kita menjaga clean water misalnya, kita menjaga inisiasi untuk renewable energy misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan misalnya, dan sebagainya. Kalau TTG biasanya Bapak Ibu yang memang suka dengan konsep-konsep desain pengembangan menjadi salah satu diseminasi hasil produk penelitian, jadikan alat, kemudian alat itu kita implementasikan di masyarakat. Dan saya kira demikian. Mohon maaf agak panjang sedikit Pak Indra, Bapak Moderator, dan monggo Bapak Ibu sekalian, jika sedikit banyak yang kami sampaikan terkait dengan hibah ini, ada kurang lebihnya mohon maaf gitu, waktu dan selebihnya kami sampaikan kepada Pak Moderator, Pak Indra. Matur nuwun.